Oke, selamat tutup eh, am- ambil itu peran UMKM dalam meningkatkan kualitas perekonomian kesejahteraan masyarakat. Di sini pendahuluan itu UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah telah lama menjadi tulang punggung perekonomian karena tidak hanya sebatas pengaruh internet saja, tetapi juga menjadi motor pengaruh inflasi, ekonomi, penopang ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi krisis. Masa kini, dengan perkembangan teknologi dan perubahan teknologi, UMKM dituntut untuk beradaptasi, berinovasi, salah satunya dengan menghasilkan produk unik dan estetis. Nah, produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan nilai tambah di desain, kualitas, dan cerita di balik. Nah, sebelum lanjut ke materi utama, kita perlu mengetahui dulu apa itu UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 tahun 2008 sebagai berikut. UMKM itu terbagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama itu usaha mikro. Usaha mikro ini adalah usaha kolektif dari perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai dalam bagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua itu usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki berbagai. Yang ketiga itu ada usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat itu ada usaha besar, usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, dari pengelompokan tadi itu ada kriteria UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 6 2008 sebagai berikut. Pengelompokan pertama itu ada usaha mikro. Nah, usaha mikro ini kriterianya yang pertama itu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Nah, usaha kecil kriteria sebagai berikut. Yang pertama memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Yang ketiga ada usaha menengah
Kriterianya yang pertama memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Oke, kita udah tahu pengelompokan UMKM, kita udah tahu kriteria UMKM. Di sini kita punya pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya itu yang pertama itu seberapa penting UMKM di masa kini dalam meningkatkan kualitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, yang kedua peran UMKM dalam memfasilitasi penyebaran perekonomian dan teknologi di Indonesia. Oke. Oke, untuk menjawab yang pertama itu seberapa penting UMKM? Perlu diketahui saat ini UMKM itu menjadi aspek terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sebab UMKM berkontribusi pada PDB atau produk domestik bruto nasional sebesar 63%. Itu angka yang sangat dominan ya pada PDB Indonesia. Data tersebut berdasarkan data tersebut diambil dari Biro Perencanaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Berdasarkan data tersebut juga, UMKM Indonesia ini berjumlah lebih dari 65 juta unit usaha. UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja nasional. Di antara pertumbuhan UMKM tersebut, yang signifikan, ada peran besar koperasi yang jumlahnya lebih dari 190 ribu koperasi aktif dan 27 juta anggota koperasi nasional. Oke, kita tadi sudah tahu seberapa penting UMKM ini pada perekonomian Indonesia. Sekarang kita bahas transformasi digital. Karena perkembangan teknologi yang signifikan, pelaku UMKM juga ikut bertransformasi dari pasar tradisional ke pasar digital. Apa sih pasar tradisional itu? Pasar tradisional itu eh, pasar tradisional yang saya maksud di sini tuh eh, ya, seperti pasar fisik pada umumnya, real market gitu. Maksudnya benar-benar pasar atau toko dan lain-lain yang berbasis offline store. Ke pasar digital merambah ke e-commerce, menjadi merchant dan lain-lain. Tentunya ini untuk menjangkau pembeli tanpa hambatan jarak dan waktu. Berdasarkan data yang dihimpun sebagai berikut, digitalisasi UMKM per sektor itu di tahun 2023 itu sudah 63% sektor perdagangan dan retail itu melakukan digitalisasi. Lalu ada 15% dari sektor kuliner, 12% dari kerajinan dan fashion dan jasa. Nah, di sini kita punya grafik, grafik digitalisasi UMKM nasional dari tahun 2021 hingga 2024. Di tahun 2021 itu tren digitalisasi nasional, tren digitalisasi UMKM nasional itu sebanyak 24% dan di 2023 itu sebanyak 40%. Ya, mengalami penurunan 0,3% di tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, UMKM Indonesia meningkat 24% pada tahun 2021 dan menjadi 40% pada tahun 2023 yang sudah bertransformasi ke digitalisasi. Berdasarkan data merchant QRIS, nah di sini saya rasa semua tahu tentang QRIS. Apa itu QRIS? QRIS itu semacam apa ya, barcode agar mempermudah transaksi. Eh, di sini tuh merchant QRIS ini sekarang jumlahnya ada 38,1 juta dengan 92% diantaranya adalah UMKM.
Transaksi QRIS juga mengalami peningkatan sebesar 226,5% year on year. Dan UMKM menyumbang transaksi sebesar 42 triliun dari 262,1 triliun rupiah. Data ini diambil dari Data Bank Indonesia dan Kemenkop. Oke, dari banyak penjelasan tadi, akhirnya saya menyimpulkan ini, semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM ini memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan. Meliputi kurangnya pemodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial, dan minimnya keterampilan pengoperasian dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran merupakan hal mendasar yang selalu dihadapi oleh UMKM dalam merintis sebuah usaha untuk dapat berkembang. Industri perbankan baru meluncurkan kredit sebesar 2,89% pada tahun 2025. Namun itu pun juga masih didominasi oleh perbankan umum nasional seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Bank Mandiri, dan bank-bank himbara lainnya. Untuk menunjukkan bahwa masih terbuka peluang lebar kesempatan mengembangkan UMKM ke depannya, sehingga kesejahteraan lebih meningkat dan angka kesenjangan bisa ditekan. Angka kesenjangan ini bisa kita ambil dari tabel berikut. Ini adalah data tersebut adalah data Gini ratio atau jasa atau data ketimpangan. Di sini di tahun 2024 bulan Maret, Gini rasio Indonesia itu cukup rendah ya, 0,379. Nah, artinya ketimpangan di sini tidak terlalu jauh. Nah, jadi mungkin sebagian besar ini disumbang oleh UMKM. Kayak harapan kita semua mungkin ya. UMKM telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah tantangan global dan kemajuan teknologi yang pesat. Ini harapan terhadap UMKM pun semakin besar. Saya saya pribadi berharap UMKM mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, kontribusi nyata terhadap PDB. Masa depan UMKM diharapkan tak hanya bertahan, tapi juga tumbuh melalui inovasi, digitalisasi, penguatan kapasitas manajerial dengan dukungan nyata dari pemerintah, pengelola keuangan, masyarakat luas. UMKM Indonesia akan menjadi garda terdepan menuju masa yang mandiri, adil, dan sejahtera. Kalimat terakhir akan saya tutup dengan UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi juga harapan besar untuk Indonesia yang lebih kuat. Terima kasih. Selamat siang.